Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk siang kali ini saya mau coba bahas ya tipis-tipis terkait ternak gitu ya. Apakah perlu gitu ya untuk regenerasi ya teman-teman, karena kemarin saya sempat ngebahas sedikit ya dengan salah satu peternak yang ada di Subang. Dia itu kemarin ngebahas dulunya peternak senior, tapi untuk materinya udah lama dan di nggak update sama regenerasi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya dia mulai dari nol lagi ya teman-teman sekarang. Jadi yang mau dibahas hari ini tuh saya gini sih teman-teman, ketika kita sebagai peternak LB gitu ya khususnya gitu ya, itu untuk regenerasi ya menurut saya sangat penting ya teman-teman. Karena dengan regenerasi itu bisa melanjutkan kualitas ternakan kita ya teman-teman. Jadi contohnya gini, ini saya mempunyai PAUD kurang lebih 5 ekor ya teman-teman. Nah nanti dari kelima ini ada 2 atau 1 yang dipertahanin ya teman-teman, buat dijadikan indukan selanjutnya. Soalnya dari dulu saya itu selalu menerapkan yang namanya regenerasi ya teman-teman, karena menurut saya pribadi itu sangat vital dan penting ya teman-teman bagi yang fokus di ternak ya. Karena kalau misalkan kita selalu ngejual semua materi yang ada gitu ya, kita akan susah teman-teman buat bikin pondasinya gitu yang baik gitu ya. Maka dari itu saya sering banget gitu ya menginfokan ke teman-teman bahwa cari LB itu yang benar-benar kualitasnya bagus. Mahal sedikit gak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus. Nanti kedepannya itu si turunannya, anak-anakannya itu bakal menghasilkan yang baik-baik, yang bagus-bagus ya teman-teman si kualitasnya. Jadi contohnya gini teman-teman, ini ada 5 ekor dari 2 indukan yang kemarin menetas ya teman-teman. Nah jadi nanti di 5 ini akan saya filter ya teman-teman, mana yang layak untuk dijadikan indukan selanjutnya gitu ya. Ya walaupun ini dari darahan udah ketahuan gitu ya, ini udah bagus gitu ya si kualitasnya gitu, tapi tetap kita harus cari yang terbaik ya teman-teman. Nah jadi suatu saat nanti kalau misalkan si indukannya amit-amit ya udah nggak ada, misalkan tewas atau misalkan terbang segala macam, minimal kita udah punya backup yang baik ya teman-teman di kandangnya sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing buat nyari lagi materi-materi selanjutnya. Malah kalau misalkan kita punya materi yang udah keuji kualitasnya kan lebih enak ya teman-teman. Jadi kita tinggal melanjutkan atau tinggal melengkapi gitu ya apa yang kurang dari materi kita yang ada di kandang gitu. Jadi itu ya teman-teman, jangan sampai kalau misalkan kalian punya anakan misalkan LB banyak gitu ya, itu jangan dijual semua teman-teman, sayang ya. Jadi harus diperhitungkan, jadi harus benar-benar dipilih lah gitu ya, jangan dijual semua gitu ya. Soalnya kalau misalkan nanti kalian butuh suatu saat gitu ya, nanti malah repot ya teman-teman. Karena kan yang namanya ternak gak ada yang tahu ya teman-teman, ada yang mati, lepas dan segala macam gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Nah terus selain itu ya teman-teman, yang namanya regenerasi itu kan
bisa dibilang menjaga kualitas ternak kita gitu ya, nama ternak kita gitu ya. Jadi ketika nanti contohnya seperti saya gitu ya, alhamdulillah ini saya kan ternak udah dari tahun 2017 ya teman-teman, 2017 2016 lah gitu ya, 2016 2017 gitu ya kalau nggak salah. Nah itu kan saya masih ada tuh indukan yang di kandang gitu ya, yang sering saya liatin gitu ya, yang viola Vio Fisheries Split Viola gitu ya. Itu kan materi udah lama banget ya teman-teman. Itu umurnya kurang lebih hampir berapa tuh, 2017 anggap, sekarang udah 2025, udah hampir 8 tahun teman-teman, hampir 28 tahun di kandang saya gitu. Dan ini adalah salah satu anaknya ya, contohnya gitu. Nah dari anakan ini kan fishery-nya udah bagus banget teman-teman, karena si bapaknya juga fishery-nya bagus ya, kualitasnya bagus gitu ya. Nah nanti bisa saya turunin juga nih ke generasi berikutnya gitu ya, untuk dijadikan calon indukan. Karena saya tahu nih atasannya dia bagus, punya genetik biolanya juga bagus. Karena genetik biola yang lama itu posturnya bagus-bagus teman-teman, gede-gede gitu ya. Jadi bagus gitu ya untuk disilang nanti sama yang lainnya gitu. Nah terus untuk yang ini juga nih biola Dark Violet saya nih juga kemungkinan nanti bakal saya pertahankan gitu ya, buat jadi indukan selanjutnya gitu ya. Cuman sayang ini ada sedikit cacat di kakinya ya, bawaan lahir gitu ya. Ini salah satu contoh glodok yang kurang baik ya. Dulu pas kecilnya itu banyak ketindih, jadi kakinya bengkok seperti ini ya teman-teman. Ya walaupun misalkan maaf si postur badannya kurang begitu bagus gitu ya, karena ada cacat di kaki gitu ya. Nah itu tapi dari segi darah atau dari segi postur insya Allah ini bakal bagus ya teman-teman, dan kemungkinan besar ini bakal saya jadi calon indukan selanjutnya. Karena kan kalau misalkan kita ngejual pun agak susah ya teman-teman, karena minus kayak gitu ya, kakinya kurang baik gitu ya. Jadi kemungkinan ini bakal saya pertahanin. Nah, ini biola PB Dark Violet ya teman-teman ya. Walaupun misalkan si kakinya agak sedikit masalah, tapi saya pertahanin karena dari segi darahan ini bagus. Nah ini salah satu anakan dari indukan yang utama saya juga ya teman-teman. Ini indukannya biola PB Ewing Dark Violet sama biola PB Ewing Violet. Nah, ini udah kesekian kalinya teman-teman indukan itu ngeluarin anakan yang bagus-bagus, dan udah saya udah saya coba praktekkan. Dari kakaknya yang ini itu saya silangkan dengan indukan terlama saya. Nah itu menghasilkan yang ini ya teman-teman nih. Mana ya nih, ini kemungkinan ini warnanya ini biola PB Move ya teman-teman, biola PB Move Fishery. Nih kayak gini ya teman-teman. Ini insya Allah kualitasnya bakal bagus, bakal celing ya kalau udah besar nih gitu. Nah terus teman-teman, saya ada sedikit informasi gitu ya. Kalau kalian punya anakan yang hasil silangan dari visual Ewing, itu pasti ada salah satu di sayapnya yang kurang rapi atau kusut nih di sebelah sini nih. Biasanya itu namanya, bisa dibilang kalau sekarang tuh namanya homozigot ya teman-teman. Perpaduan atau persilangan Ewing kali Ewing biasanya menghasilkan homozigot Ewing yang menjadi salah satu contohnya itu si sayapnya itu kusut gak rapi ya teman-teman. Nih kayak gini. Nah ini salah satu faktor atau salah satu bisa dibilang homozigot ya teman-teman, karena bapaknya itu Ewing, ibunya juga Ewing gitu ya, ada Ewingnya, jadi si sayapnya kurang bagus. Makanya kebanyakan kalau Ewing itu banyak disilangkannya sama non Ewing. Tapi kalau saya berhubung di kandang stoknya ada BPE, ya udah saya silangnya sama BPE, jadi ya nggak masalah gitu ya. Dari segi bulu kayak gitu, cuman saya dari segi pengentalan darahan saya udah tahu gitu ya kualitasnya, jadi saya silang gitu ya. Ini insya Allah nih badannya bakal gede, bakal celing teman-teman ya. Pokoknya lihat nih yang ini
adiknya yang ini. Jadi kemarin itu netes 2 itu keluarnya PB Move Cherry sama Biola PB Move nih. Nah antara 2 ini paling nanti saya pertahanin yang ini nih teman-teman, karena yang ini kemarin alhamdulillah udah ada yang booking nih, ada yang booking teman saya, jadi paling saya pertahanin yang itu, yang satu gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau regenerasi dari ternakan sendiri gitu ya, cari yang terbaik teman-teman. Jadi jangan dijual semua, contohnya kayak gini gitu ya, yang ini dijual nih, yang saya dijual satu, misalkan yang ini ya, ini dijual, ini dijual, misalkan dilepas, nggak apa-apa, terhubung ini punya adeknya ya udah kita pertahanin adeknya buat jadi isi kandang selanjutnya gitu ya teman-teman, biar nggak putus si darahan kitanya gitu ya, dan kandangnya pun bisa melanjutkan terah dari bapaknya gitu ya. Jadi sayang teman-teman kalau misalkan kita jual gitu ya tanpa regenerasi, sayang, karena burung itu kan banyak juga ya, dari segi kondisi segala macam kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Ini mukanya visualnya Biola PB Move ya. Alhamdulillah teman-teman, atas 2 ekor. Oke, paling teman-teman untuk hari ini cukup sekian. Paling nanti saya mau bahas yang ngetrend di tahun sekarang, cuman besok lah insya Allah ya, nanti saya bahas juga gitu ya, tentang ramenya daran-daran sekarang yang perlu kita cermati lah gitu ya. Jadi jangan terlalu FOMO ya, kita harus benar-benar mencermati gitu ya. Cuman nanti ya besoknya kita bahas gitu ya. Paling untuk sekarang video kali ini untuk sekarang cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan kalau misalkan ada yang mau disampaikan silahkan komen biar kita bahas bareng-bareng. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.